Kenalkan, nama saya Albertus Tuan Laut, kelas B angkatan 2020, program studi Sejarah dan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial dan Humaniora, IKIP Budi Utomo, Malang. Mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Kali ini saya akan menjelaskan materi sesi yang keempat, yaitu struktur dan proses sosial. Yang pertama, kita melihat pengertian struktur sosial. Menurut ilmu sosiologi, struktur sosial adalah tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Masyarakat dapat ditinjau dari sudut struktural dan dinamikanya. Menurut Suarjono Suekanto, struktur sosial merupakan jaringan dari unsur-unsur sosial pokok yang meliputi. Yang pertama, kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kehidupan bersama manusia dalam himpunan atau kesatuan manusia yang umumnya secara fisik relatif kecil yang hidup secara guyup. Yang kedua, lembaga sosial. Lembaga sosial adalah sekumpulan tata aturan yang mengatur interaksi dan proses sosial di masyarakat. Wujud konkret dari lembaga sosial itu adalah aturan, norma, adat istiadat, dan struktur kelembagaannya. Yang ketiga, stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah struktur sosial yang berlapis-lapis di dalam masyarakat. Secara umum, strata sosial di masyarakat melahirkan kelas-kelas sosial yang terdiri dari 3 tingkatan atau 3 kelas, yaitu yang pertama, atas atau upper class, yang kedua menengah atau middle class, dan yang ketiga bawah atau lower class. Termasuk yang berikut, yang keempat adalah mobilitas sosial. Menurut Bungin, mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas ke kelas sosial lainnya. Mobilitas sosial ini bisa berupa penurunan dari kelas atas ke kelas menengah atau bawah, dan bisa pula berupa penaikan dari kelas bawah ke kelas atas, menengah, atau kelas atas. Yang kelima, kebudayaan. Kebudayaan adalah produk dari seluruh rangkaian proses sosial yang dijalankan oleh manusia dalam masyarakat dengan segala aktivitasnya. Dengan demikian, maka kebudayaan adalah hasil nyata dari sebuah proses sosial yang dijalankan oleh manusia bersama masyarakatnya. Kita lihat yang kedua, pengertian proses sosial. Proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara definisi proses sosial berbagai segi kehidupan orang per orang atau antar kelompok secara bersama. Gilin Suekanto 2002 1704 menjelaskan bahwa ada 2 golongan proses sosial sebagai akibat dari interaksi sosial, yaitu proses sosial asosiatif dan proses sosial disosiatif. Yang pertama, proses sosial asosiatif. Proses yang terjadi di mana ada saling pengertian dan kerjasama timbal balik antar individu atau kelompok satu dengan yang lainnya, dan proses ini menghasilkan pencapaian tujuan bersama. Di dalam praktiknya,
terdapat bentuk-bentuk yang beragam mengenai nilai asosiatif ini. Yang pertama, proses kooperasi. Kerjasama dianggap sebagai masalah pokok dalam proses sosial. Bahkan ada yang mengatakan sebagai konsep kunci dalam memahami proses sosial. Bentuk-bentuk kerjasama meliputi yang pertama, gotong royong. Sebuah proses kerjasama yang terjadi di masyarakat pedesaan, di mana proses ini menghasilkan baik aktivitas tolong-menolong dan pertukaran tenaga serta barang maupun pertukaran emosional dalam bentuk timbal balik di antara mereka. Yang kedua, bargaining. Proses cooperation dalam bentuk perjanjian pertukaran kepentingan, kekuasaan, barang-barang, ataupun jasa antara dua organisasi atau lebih yang terjadi di bidang politik, budaya, ekonomi, hukum, maupun militer. Yang ketiga, cooperation. Proses yang terjadi antara individu dan kelompok yang terlibat dalam suatu organisasi atau negara di mana terjadi proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi untuk menciptakan stabilitas. Yang ketiga yaitu coalition. Dua organisasi yang memiliki kesamaan tujuan kemudian melakukan kerjasama di antara keduanya untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, joint venture. Kerjasama antara dua atau lebih organisasi perusahaan di bidang bisnis untuk pengerjaan proyek-proyek tertentu. Yang B, proses akomodasi. Akomodasi adalah proses sosial dengan dua makna. Proses sosial yang menunjukkan pada suatu keadaan yang seimbang dalam interaksi sosial antar individu dan antar kelompok di dalam masyarakat, terutama yang ada hubungannya dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat tersebut. C. Asimilasi. Proses pencampuran dua atau lebih budaya yang berbeda sebagai akibat dari proses sosial, kemudian akan menghasilkan budaya tersendiri yang berbeda dengan budaya asalnya. Yang kedua, akulturasi. Proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan demikian rupa, sehingga unsur-unsur dari suatu kebudayaan itu lambat laun diterima dan diolah dalam kebudayaan kelompok itu sendiri. 2. Proses sosial disosiatif. Proses perlawanan yang dilakukan oleh individu-individu dan kelompok dalam proses sosial di antara mereka pada suatu masyarakat. Bentuk-bentuk proses sosial disosiatif adalah yang pertama, kompetisi. Proses sosial di mana individu atau kelompok berjuang dan bersaing untuk mencari keuntungan pada bidang-bidang kehidupan yang menjadi pusat perhatian publik, atau dengan mempertajam prasangka
yang telah ada tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan. B. Kontervensi, proses sosial yang berbeda di antara persaingan dan pertentangan. Tanda adanya kontervensi yaitu ada gejala ketidakpastian mengenai diri seorang atau suatu rencana dan perencanaan. Yang ketiga, konflik, proses sosial di mana individu atau kelompok menyadari memiliki perbedaan masing-masing, misalnya dalam ciri badania, emosi, unsur kebudayaan, dan pola perilaku, dan lain-lain. Berikutnya yaitu sesi yang kelima dengan materi interaksi sosial. Yang pertama, kita lihat pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah sebuah fondasi dari hubungan yang berupa tindakan yang berdasarkan norma atau nilai-nilai sosial yang berlaku dan diterapkan oleh masyarakat. Pendapat lain mengatakan interaksi sosial merupakan suatu hubungan timbal balik antara seorang individu dengan individu lainnya atau seorang individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok yang lain. Ciri-ciri interaksi sosial. 1. Dalam sebuah kegiatan interaksi sosial, jumlah pelakunya lebih dari satu orang. 2. Adanya komunikasi antar pelaku melalui kontak sosial bersifat timbal balik positif dan juga berkesinambungan. Yang keempat, terdapat maksud ataupun tujuan yang jelas. Yang kelima, terdapat penyesuaian norma dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Jenis-jenis interaksi sosial. 1. Interaksi antara individu dengan individu. Individu memberikan pengaruh, rangsangan atau stimulus kepada individu lainnya. Contoh seperti saling menyapa, berjabat tangan, dan sejenisnya. 2. Interaksi antara individu dan kelompok. Hal ini menunjukkan kepentingan individu berhadapan dengan kepentingan kelompok. Contohnya, seperti seorang dosen sedang mengajar di dalam kelas yang berisikan 40 atau lebih. Yang ketiga, interaksi antara kelompok dan kelompok. Hal ini berhubungan dengan kepentingan individu dalam kelompok lain. Contohnya seperti tim Persija bertanding melawan kesebelasan Persib. Bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif ialah sebuah hasil dari sebuah hubungan yang positif serta dapat menghasilkan sebuah persatuan, dan berikut ini merupakan beberapa macam interaksi sosial asosiatif. 1. Kooperasi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh kelompok atau orang banyak untuk mencapai tujuan bersama. 2. Akomodasi, yakni apabila masyarakat bisa mengikuti segala aturan yang berlaku atau mematuhi seluruh norma yang berlaku atau sudah menjadi ketentuan di daerahnya, maka dapat dipastikan jika hal yang seperti ini akan disebut sebagai akomodasi.
Ketiga, asimilasi merupakan pelaburan dari dua kebudayaan yang berbeda yang akan menjadi satu kebudayaan baru untuk bisa mencapai tujuan bersama. 4. Akulturasi, bentuk yang satu ini bisa dikatakan sama dengan asimilasi, akan tetapi kebudayaan asli dari sebuah kelompok akan masih tetap ada. 2. Kebudayaan yang berpadu seperti bisa menghasilkan budaya yang baru tanpa harus menghilangkan budaya aslinya. Interaksi sosial, bentuk disosiatif. Bentuk interaksi yang yaitu disosiatif adalah sebuah hasil dari hubungan negatif yang bisa menyebabkan terjadinya perpecahan. Berikut ini adalah jenis dari interaksi sosial disosiatif. 1. Oposisi adalah sebuah kelompok maupun individu yang menendang atau juga menyalahkan suatu yang telah lama, yang mana bagi pelakunya disebut dengan oposan. 2. Kompetisi adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk meraih sebuah prestasi serta dapat menentukan apa yang terbaik. 3. Kontravensi, jenis interaksi disosiatif yang ini adalah di tengah-tengah, yakni antara oposisi dan kompetisi. Hal yang seperti ini menjadikan individu merasa bimbang sebab sebuah ketidakpastian dari individu lainnya maupun meyakinkan sebuah perasaan sebab adanya individu yang lainnya. Contoh interaksi sosial berikut ini adalah contoh interaksi antara individu dan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan individu. Yang pertama, seseorang yang sedang berbicara pada temannya. Yang kedua, penjual sedang melayani seorang pembeli. Yang ketiga, seorang lelaki yang berjabat tangan dengan teman kantornya. Yang ketiga, konsultasi antara seorang dokter dan seorang pasien. Interaksi sosial individu dengan kelompok. Yang pertama, bos perusahaan memberi instruksi pada beberapa karyawannya. Penyuluhan yang dilakukan ahli pada masyarakat. Seorang ibu yang sedang menasihati anak-anaknya. Yang berikut, pelatih tim memberi arahan strategi pada pemain sepak bola. Interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Yang pertama, Persatuan Pemuda seluruh daerah berkumpul membahas Pekan Olahraga Nasional. Seluruh warga dari berbagai RT berkumpul di balai desa untuk menonton wayang kulit. Acara kerja bakti membersihkan selokan di sepanjang kelurahan untuk mencegah terjadinya demam berdarah. Seluruh warga berkumpul di masjid desa untuk melakukan halal bin halal. Pengobatan gratis dari yayasan untuk seluruh warga desa. PMI membantu warga desa dalam evakuasi korban bencana tanah longsor. Yang berikut yaitu sesi yang keenam, perkembangan teknologi media.
1. Riwayat komunikasi dan sejarah kemanusiaan. Menurut Norton, Strang, dan Faris 1973 dalam Nasution 1989-15, terdapat 4 titik utama dalam sejarah komunikasi manusia, yaitu A. Ditemukannya bahasa sebagai alat interaksi tercanggih manusia. B. Berkembangnya seni tulis. Dan berkembangnya kemampuan berbicara manusia menggunakan bahasa. C. Berkembangnya kemampuan reproduksi kata-kata tertulis dengan menggunakan alat pencetak. D. Lahirnya komunikasi elektronik mulai dari telegraf, telepon, radio, hingga satelit. Untuk menjabarkan perkembangan teknologi komunikasi, Shailene Wen berusaha membagi media komunikasi menjadi 3 bagian, yaitu A. Media komunikasi antar pribadi. Ketika masyarakat baru mampu menggunakan komunikasi, lalu mengembangkan komunikasi tertulis. Bersamaan dengan itu, lahir berbagai media komunikasi antar pribadi seperti suara. Model komunikasi awal dengan suara semisal tawa, tangis, dan teriakan, lalu berkembang menjadi bahasa. B. Grafik ditemukan pada kehidupan prasejarah. Lukisan hewan di dinding batu, lukisan wanita menari di gua suku Bushem, Afrika Tenggara. Sebagai cara masyarakat mencatat peristiwa penting dan mendidik generasi berikutnya. C. Teks untuk mengkomunikasikan sesuatu yang abstrak, dari pikotografi menjadi ideogram lalu cuneiform dasar bagi banyak bahasa barat, dan hieroglif tulisan nenek moyang bangsa Mesir, hingga akhirnya menjadi alat berekspresi dan berkomunikasi. D. Musik untuk berkomunikasi. Ketika berburu suku aborigin menggunakan bahasa suara tabuhan ketika musim panen, menari dan menyanyi. Masyarakat desa Ruteng NTT menggunakan musik dan tarian untuk prosesi perdamaian 2 desa. Animasi, permainan bayang-bayang, serta lentera ajaib Tionghoa dan seni wayang dengan tampilan 2 dimensi memberi ilustrasi lahirnya animasi modern. Video lahir di zaman teknologi modern. Melalui video, orang dapat menyampaikan gagasan pribadinya
kepada orang lain. Begitu pula sebaliknya. Media penyimpanan. Media cetak memiliki kesamaan dengan era di mana menyimpan melalui digunakan manusia. Jenis-jenis media penyimpanan: A. Buku dan kertas dipahat pada batu ubin, tanah liat, atau daun papirus. Hingga kurang lebih 1500 tahun yang lalu ditemukan kertas hingga buku dibentuk seperti sekarang ini. Kamera. Penemuan Daguerre dari Prancis berupa daguerreau tipe, yaitu tipe fotografi pertama yang mengekspos gambar yang kelas tahun 1937, lalu disempurnakan pada revolusi industri dengan rekayasa mekanis dan optik. Kamera dapat menyimpan gambar yang realistis secara cepat dan tepat sesuai aslinya. Alat perekam kaset. Penemuan Thomas Alva Edison berupa fonograf, alat pemutar piringan hitam. Berawal dari penemuan itu, saat ini masyarakat dapat menyimpan suara dan musik dengan kaset rekaman. Kamera. Film proyektor. Thomas Armat mengembangkan kamera film. Penemuan William Dickson menjadi proyektor untuk pengambilan gambar serangkai aksi dalam suatu film. Pita perekaman video. Alat perekaman video yang dapat merekam gambar pada kaset magnetis disc. Optical. Teknologi penyimpanan menggunakan teknologi optikal. Disc video. VCD, CD, foto, DVD, dan lainnya. Menggunakan kemampuan optikal untuk membaca piringan logam. Disket dan hard disk. Disket diproduksi dari plastik, sedangkan hard disk dibuat dari logam menggunakan jarum baca menggantikan fungsi optik. Flash disk. Teknologi elektronik penyimpanan data mengandalkan chip untuk penyimpanan membaca dan menulis data maupun gambar. Kapasitas penyimpanan makin meningkat sesuai permintaan pasar. Media transmisi terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, komunikasi transmisi dari orang ke orang, baik pengirim dan penerimanya. Spesifik ini berkembang dari awalnya komunikasi pos berkuda, telegraf dan telepon, telex dan faksimil, pagar dan SMS, email, hingga teknologi seluler. Penyiaran transmisi dari satu orang ke orang lain berawal dari terjadinya papan pengumuman, tabuhan drum, lalu menjelma menjadi surat kabar, majalah, radio, televisi, hingga telepon seluler. Jaringan transmisi
dari banyak orang ke banyak orang. Sejauh ini adalah internet. Kita ambil contoh melalui metode internet. Proses membandingkan data banyak orang di internet dan memberikan data kepada perusahaan-perusahaan yang mencari pekerjaan baru. Yang berikutnya yaitu sesi yang ketujuh, masyarakat cyber. Masyarakat cyber. Masyarakat adalah kelompok-kelompok orang yang menempati sebuah wilayah tertentu yang hidupnya secara relatif lama, saling berkomunikasi, memiliki simbol-simbol dan aturan tertentu, serta sistem hukum yang mengontrol tindakan anggota masyarakat, memiliki sistem stratifikasi, sadar sebagai bagian dari anggota masyarakat tersebut, serta relatif dapat menghidupi dirinya sendiri. Masyarakat global bisa menghasilkan kebudayaan bersama industri, bersama pasar, dan lain-lain. Teknologi informasi juga membuat manusia hidup dalam dunia kehidupan, yaitu kehidupan masyarakat nyata dan kehidupan masyarakat maya. Masyarakat nyata yaitu sebuah kehidupan manusia yang secara indrawi dapat dirasakan. Sedangkan masyarakat maya yaitu kehidupan yang tidak secara langsung dapat diindera oleh penginderaan manusia, tetapi dapat dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah realitas. Masyarakat maya, selain kehidupan masyarakat manusia, masyarakat maya adalah sebuah fantasi manusia tentang dunia lain yang lebih maju dari dunia saat ini. Fantasi tersebut adalah sebuah hiperrealitas manusia tentang nilai, citra, dan makna kehidupan manusia sebagai lambang dari pembebasan manusia terhadap kekuasaan materi dan alam semesta. Namun, ketika teknologi manusia mampu mengembangkan atau mengungkapkan misteri pengetahuan itu, maka manusia mampu menciptakan ruang kehidupan baru bagi manusia dalam dunia hiperrealitas. Masyarakat maya juga mengembangkan metode kehidupan masyarakat nyata, yaitu yang pertama, proses-proses sosial dan interaksi sosial. Proses sosial dan interaksi sosial dalam masyarakat maya ada yang bersifat sementara dan ada yang bersifat menetap dalam waktu yang relatif lama atau selamanya, tergantung kepentingan mereka dalam dunia maya. Interaksi sosial sementara terjadi pada saat browsing, chatting, atau search, kemudian meninggalkannya.
interaksi sosial yang cukup lama seperti penggunaan internet yang setiap saat berada dalam masyarakat maya. Mereka bergaul, menyapa, berbisnis, belajar, bahkan mencuri di dalam masyarakat maya. Kebanyakan anggota masyarakat maya menjadi penduduk tetap. Dengan demikian, alamat dan rumah di sana dengan status penyewa atau pemilik, yaitu yang memiliki email, website, atau provider. Kelompok sosial maya. Dua model keanggotaan kelompok sosial maya, yaitu kelompok intra dan inter. Kelompok intra, keanggotaan sesama orang dalam unit-unit kelompok intra yang berpusat pada server tertentu yang sifatnya mempunyai institusi. Kelompok intra ini bisa disebut internet, di mana secara otonom mengatur diri mereka sendiri melalui aturan, memiliki bahasa sapaan sendiri, dan lain-lain. Walaupun secara umum hubungan internet bersifat internal, namun sebenarnya internet ini adalah sel hidup dalam sistem sosial dunia maya yang lebih luas, yaitu internet. Dalam sistem internet, keanggotaan terbesar adalah didasarkan pada kebutuhan layanan tuan rumah atau website dengan status keanggotaan free seperti chatting, email, dan lain-lain, dan member. Kebudayaan dan masyarakat maya. Satu ciri masyarakat adalah menciptakan kebudayaan dalam masyarakat. Kebudayaan yang dikembangkan adalah kebudayaan pencitraan dan makna yang setiap saat dipertukarkan dalam ruang interaksi simbolis. Budaya ini didominasi oleh pertama, kelompok pencipta mesin-mesin teknologi informasi. Kedua, kelompok yang setiap saat menggunakan mesin pencipta karya-karya imajinasi, dan ketiga, masyarakat yang menggunakan mesin-mesin dan karyanya imajinasi tersebut. Masyarakat maya menciptakan kultur universal yang dapat dijelaskan seperti dimiliki masyarakat nyata, yaitu peralatan dan perlengkapan hidup. Masyarakat maya adalah teknologi informasi, yaitu mesin komputer, mata pencaharian, dan sistem ekonomi, yaitu menjual jasa dengan sistem ekonomi. Substitusi, yaitu ada substitusi iuran sebagai jasa persewaan. Ketika seseorang menyewa space pada website tertentu, sistem kemasyarakatan adalah sistem kelompok jaringan. Peranata dan kontrol sosial.
masyarakat maya. Peranata dan kontrol sosial yang lazim yaitu login, password, dan PIN number yang digunakan sebagai tiket atau kata salam untuk masuk ke dalam website tertentu. Dalam masyarakat maya ada peranti penjara, yaitu dengan menciptakan penangkal virus. Stratifikasi sosial, kekuasaan, dan kepemimpinan masyarakat maya. Masyarakat maya mengenal stratifikasi sosial berdasarkan pada besarnya jaringan yang dimiliki. Pemilik stratifikasi tertinggi dalam masyarakat maya adalah HTTP, WW. Stratifikasi sosial kedua adalah COM.net, .org, .gov.id, dan sebagainya. Perusahaan sosial dalam masyarakat maya. Perubahan dalam masyarakat maya dikenal dengan dua konsep, yaitu perubahan fisikal yang terjadi dalam mesin-mesin komputer. Perubahan sosial yaitu perubahan yang disebabkan hukum alam yang setiap saat menimbulkan masalah baru. Hyper reality, sisi lain masyarakat maya. Kemampuan teknologi media elektronika memungkinkan perancangan agenda, setting media dapat menciptakan realitas dengan menggunakan satu model. Produksi yang oleh Jean Baudrillard bilang 1998 disebutkan dengan simulasi, yaitu penciptaan model-model nyata yang tanpa asal-usul atau realitas awal. Hal ini disebabkan hyperreality. Cyber law sebagai konsekuensi cybercrime. Cyber law adalah perangkat hukum positif yang digunakan mengontrol akselerasi kehidupan dalam cyber community. Cyber law memiliki dua sisi: pengendalian masyarakat secara genetik dan efektif, menghukum setiap pelanggaran hukum dalam cyber community. Cyber community merupakan sisi lain dari kehidupan masyarakat nyata, sehingga secara fisik individu masyarakat cyber dapat menggunakan hukum-hukum positif yang ada di masyarakat. Prinsip-prinsip utama dalam cyber law adalah: 1. Memberi rasa aman terhadap setiap warga masyarakat, baik cyber community maupun masyarakat dalam realitas nyata. Cyber law harus dapat memberi rasa keadilan untuk beraktivitas dalam masyarakat maya. Cyber law diharapkan dapat melindungi hak-hak intelektual
maupun hak-hak material lainnya dari setiap warga Khyber. Harapan terbesar adalah agar Khyber Law dapat memberi rasa jerah terhadap pelaku-pelaku Khyberisme dengan sanksi-sanksi hukuman yang dibenarkan dalam Khyber Community. Sekian dari saya, mungkin hanya itu saja dari saya. Masih banyak kekurangan dan masih banyak kata-kata yang salah. Saya sendiri mengucapkan permohonan maaf. Sekian dan